Sebelum kita lanjut, jangan lupa like, comment, subscribe, dan nyalakan notifikasinya agar tidak ketinggalan info terbaru lainnya. Semoga bermanfaat. Kisah Nabi Nuh alaihi salam. Nabi Nuh adalah keturunan yang ke-10 dari Nabi Adam. Beliau diutus oleh Allah untuk memberi peringatan yang jelas kepada kaumnya dan menyeru kaumnya untuk menyembah kepada Allah, bertakwa kepadanya, karena pada masa itu banyak orang yang menyembah berhala dan dianggap sebagai Tuhan. Berhala itu ada yang bernama Wa'ad, Suwa, Yaguts, Yakuk, dan Asar. Waktu Nabi Nuh berdakwah dalam menyeru kaumnya itu selama 950 tahun. Sebagaimana firman Allah dalam Al-Quran surat Al-Ankabut ayat 14. Dan sesungguhnya kami telah mengutus Nabi kepada kaumnya, maka ia tinggal di antara mereka 1000 tahun kurang 50 tahun. Maka mereka ditimpa banjir besar dan mereka adalah orang-orang yang zalim. Nabi Nuh berdakwah kepada kaumnya yang sudah jauh tersesat oleh iblis itu, mengajak mereka meninggalkan syirik dan penyembahan berhala dan kembali kepada tauhid menyembah Allah, dan melakukan ajaran-ajaran agama yang diwahyukan kepadanya, serta meninggalkan kemungkaran dan kemaksiatan yang diajarkan oleh iblis dan syaitan. Nabi Nuh menarik perhatian kaumnya agar melihat alam semesta yang diciptakan oleh Allah, berupa langit dengan matahari, bulan dan bintang-bintang yang menghiasinya, bumi dengan kekayaan yang ada di atas dan di bawahnya, berupa tumbuh-tumbuhan dan air yang mengalir yang memberi kenikmatan hidup kepada manusia, pergantian malam menjadi siang dan sebaliknya, yang kesemua itu menjadi bukti dan tanda nyata akan adanya keesaan Allah yang harus disembah dan bukan berhala-berhala yang mereka buat dengan tangan mereka sendiri. Nabi Nuh berputus asa dari kaumnya. Nabi Nuh berada di tengah-tengah kaumnya selama 950 tahun berdakwah menyampaikan risalah Allah, mengajak mereka meninggalkan penyembahan berhala dan kembali menyembah dan beribadah kepada Allah yang Maha Kuasa, memimpin mereka keluar dari jalan yang sesat dan gelap ke jalan yang benar dan terang, mengajar mereka hukum-hukum syariat dan agama yang diwahyukan oleh Allah kepadanya, mengangkat derajat manusia yang tertindas dan lemah ke tingkat yang sesuai dengan fitrah dan kodratnya, dan berusaha menghilangkan sifat-sifat sombong dan congkak yang melekat pada pembesar kaumnya, dan mendidik agar mereka berkasih sayang, tolong-menolong di antara sesama manusia. Akan tetapi, dalam waktu yang cukup lama itu, Nabi Nuh tidak berhasil menyadarkan dan menarik kaumnya untuk mengikuti dan menerima dakwahnya beriman, bertauhid dan beribadah kepada Allah, kecuali sekelompok kecil kaumnya yang tidak mencapai 100 orang. Walaupun ia telah melakukan tugasnya dengan segala daya dan usaha sekuat tenaganya dengan sepenuh kesabaran dan kesulitan menghadapi penghinaan, ejekan dan cercaan makian kaumnya, karena ia mengharapkan akan datang masanya di mana kaumnya akan sadar dan datang mengakui kebenarannya dan kebenaran dakwahnya. Harapan Nabi Nuh akan kesadaran kaumnya ternyata makin hari semakin berkurang, dan bahwa sinar iman dan takwa tidak akan menembus ke dalam hati mereka yang telah tertutup rapat oleh ajaran dan bisikan iblis. Hal mana Nabi Nuh berupa berfirman Allah yang bermaksud, "Sesungguhnya tidak akan ada seorang daripada kaumnya mengikutimu dan beriman, kecuali mereka yang telah mengikutimu dan beriman lebih dahulu. Maka janganlah engkau bersedih hati karena apa yang mereka perbuatkan." Dengan penegasan firman Allah itu, lenyaplah sisa harapan Nabi Nuh dari kaumnya dan habislah kesabarannya.
Ia memohon kepada Allah agar menurunkan azabnya di atas kaumnya yang berkepala batu seraya berseru, "Ya Allah, janganlah Engkau biarkan seorang pun daripada orang-orang kafir itu hidup dan tinggal di atas bumi ini. Mereka akan berusaha menyesatkan hamba-hamba-Mu. Jika Engkau biarkan mereka tinggal dan mereka tidak akan melahirkan dan menurunkan selain anak-anak yang berbuat maksiat dan anak-anak kafir seperti mereka." Doa Nabi Nuh dikabulkan oleh Allah dan permohonannya diluluskan dan tidak perlu lagi menghiraukan dan mempersoalkan kaumnya, karena mereka itu akan menerima hukuman Allah dengan mati tenggelam. Nabi Nuh membuat kapal. Setelah menerima perintah Allah untuk membuat sebuah kapal, segeralah Nabi Nuh mengumpulkan para pengikutnya dan mulai mereka mengumpulkan bahan yang diperlukan untuk maksud tersebut. Kemudian dengan mengambil tempat di luar dan agak jauh dari kota dan keramaian, mereka dengan rajin dan tekun bekerja siang dan malam untuk menyelesaikan pembuatan kapal yang diperintahkan itu. Walaupun Nabi Nuh telah menjauhi kota dan masyarakatnya, agar bisa bekerja dengan tenang tanpa gangguan untuk menyelesaikan pembuatan kapalnya, namun ia tidak luput dari ejekan dan cemoohan kaumnya, yang kebetulan atau sengaja melalui tempat kerja pembuatan kapal itu. Mereka mengejek dan mengolok-olok dengan mengatakan, "Wahai Nuh, sejak kapan engkau telah menjadi tukang kayu dan pembuat kapal? Bukankah engkau seorang nabi dan rasul menurut pengakuanmu? Kenapa sekarang menjadi seorang tukang kayu dan pembuat kapal? Dan kapal yang engkau buat itu di tempat yang jauh dari air. Apakah ini maksudmu untuk ditarik oleh kerbau? Ataukah mengharapkan angin yang akan menarik kapalmu ke laut?" Dan lain-lain kata ejekan yang diterima oleh Nabi Nuh dengan sikap dingin dan tersenyum seraya menjawab, "Baiklah, tunggu saja saatnya nanti. Jika kamu sekarang mengejek dan mengolok-olok kami, maka akan tibalah masanya kelak bagi kami untuk mengejek kamu. Dan kamu akan ketahui kelak untuk apa kapal yang kami siapkan ini. Tunggulah saatnya azab dan hukuman Allah menimpa atas diri kamu." Kemudian tercurahlah dari langit dan memancur dari bumi air yang deras dan dahsyat yang dalam sekejap mata telah menjadi banjir besar, yang melanda seluruh kota dan desa, menggenangi daratan yang rendah maupun yang tinggi, sampai mencapai puncak bukit-bukit sehingga tiada tempat berlindung dari air bah yang dahsyat itu kecuali kapal Nabi Nuh, yang telah terisi penuh dengan para orang mukmin dan pasangan makhluk yang diselamatkan oleh Nabi Nuh atas perintah Allah. Dengan iringan Bismillah majroha wa mursaha, berlayarlah kapal Nabi Nuh dengan lajunya menyusuri lautan air, menentang angin yang kadangkala lembah lembut dan kadangkala ganas dan ribut. Ketika Nabi Nuh berada di atas geladak kapal memperhatikan cuaca dan melihat orang-orang kafir dari kaumnya yang sedang bergelimpangan di atas permukaan air, tiba-tiba terlihatlah olehnya tubuh putra sulungnya yang bernama Kan'an, yang timbul tenggelam dipermainkan oleh gelombang yang tidak menaruh belas kasihan kepada orang-orang yang sedang menerima hukuman Allah. Pada saat itu, tanpa disadari, timbullah rasa cinta dan kasih sayang seorang ayah terhadap putra kandungnya, yang sedang berada di dalam keadaan cemas menghadapi maut ditelan gelombang. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya, lalu berteriak dengan sekuat suaranya memanggil putranya. Nabi Nuh secara spontan terdorong oleh suara hati kecilnya, lalu ia berteriak dengan sekuat suaranya memanggil nama putranya. Namun putranya tetap menolak sehingga ia mati diterjang banjir. Nabi Nuh pun bersedih hati dan berduka cita atas kematian putranya, yang dalam keadaan kafir dan tidak beriman dan belum mengenal Allah.